Kita akan masuk ke pertemuan ke-12. Kita akan membahas efek samping obat tipe B, yaitu tentang efek samping akibat pseudo alergi obat. Di mana pseudo alergi ini adalah seperti alergi, tapi bukan alergi. Jadi namanya pseudo, jadi menyerupai. Jadi ESO ini dapat disebabkan oleh obat-obat tertentu. ESO ini bisa terjadi dengan cepat ketika obat mulai diberikan atau ketika dosis dinaikkan, di mana secara mekanisme obat ini menyebabkan sejumlah sel yang disebut sel tiang yang melepaskan histamin. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya alergi ini kan terjadi karena adanya pelepasan histamin. Tapi pada pseudo alergi ini terjadi pelepasan histamin dari sel tiang yang merupakan hasil akhir dari suatu reaksi alergi yang sesungguhnya. Dan karena histamin adalah salah satu zat penting yang menyebabkan gejala alergi, maka tidak mengherankan bahwa gejala pseudo alergi ini hampir sama dengan reaksi alergi yang sesungguhnya. Ada beberapa obat yang menyebabkan reaksi pseudo alergi seperti morfin, vancomycin, polymyxin, dan media kontras. Berikutnya yang keempat adalah efek samping akibat reaksi idiosinkrasi. Jadi idiosinkrasi itu reaksinya yang tidak spesifik, yang tidak dapat dijelaskan oleh reaksi farmakologis obat. Jadi ini adalah reaksi yang tidak dapat dijelaskan dan tidak terjadi pada kebanyakan pasien yang diberikan suatu obat, tapi banyaknya paparan terhadap pasien yang membuat reaksi idiosinkrasi sering terjadi. Jadi bisa dipahami ya, ini reaksi ini tidak terjadi pada kebanyakan pasien, tapi ketika paparan terhadap obat itu cukup banyak pada seorang pasien, maka reaksi idiosinkrasi ini bisa terjadi. Nah, tipe B ini kan tadi sudah dibilang tidak bisa diprediksi, dan karena ini tidak bisa diprediksi, maka mustahil untuk dihindari dan sering membahayakan jiwa. Dan tadi dibilang tidak dapat dijelaskan oleh reaksi farmakologis. Reaksi ini tidak terdeteksi dengan pengujian toksikologi pada hewan atau dalam pengujian klinis awal. Oleh karena itu, obat yang sudah dipasarkan dapat ditarik kembali karena kejadian idiosinkrasi yang seharusnya tidak bisa diterima. Contohnya adalah praktolol, benoxaprofen, ticrinafen, semovirus, dan nomifensin. Ini jarang sekali obat-obat ini digunakan. Nah, mekanismenya tadi sudah dibilang sudah tidak diketahui dengan pasti kecuali untuk obat kanker. Sebagian besar efek samping obat tidak terjadi karena toksisitas langsung. Karakteristik yang reaksi ini yang menunjukkan gangguan sistem imun biasanya nggak ada hubungan dosis dengan toksisitasnya, terus reaksinya tidak bisa diramalkan. Nah, adapun reaksi idiosinkrasi bisa terjadi pada pasien mendapatkan ACE inhibitor ataupun reaksi obat yang dapat menimbulkan granulositosis pada penggunaan antitiroid dan prokainamid. Nah, reaksi idiosinkrasi ini bisa terjadi juga karena ada obat yang menimbulkan hepatotoksik seperti isoniazid. Ini merupakan gambaran dari reaksi idiosinkrasi pada pasien mendapatkan ACE inhibitor. Jadi pada penggunaan ACE inhibitor akan terjadi vasodilatasi dan juga peningkatan permeabilitas vaskular yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran cairan dari dalam plasma sehingga bisa terjadi angioedema gitu ya. Nah, angioedema. Nah, di sini dijelaskan bahwa mekanisme ACE inhibitor dapat melakukan aksi ganda di tingkat molekuler. Pertama, ACE inhibitor ini menurunkan konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 sehingga menurunkan tekanan darah. Yang kedua, kita tahu bahwa ACE inhibitor ini juga menekan transformasi enzim bradikinin menjadi produk degradasi non-aktif yang dapat meningkatkan kadar bradikinin. Jumlah bradikinin dan kinin akan naik dalam plasma sehingga mengakibatkan angioedema. Jadi kita tahu bahwa pada dasarnya ACE inhibitor ini kan dia membuat si enzim bradikinin ini akan naik, menekan transformasinya sehingga akan terbentuk bradikinin dalam jumlah banyak. Bradikinin dan kinin yang akan naik dalam plasma ini mengakibatkan terjadi angioedema. Kita tahu nih ya, penggunaan ACE inhibitor akan meningkatkan terjadinya karena ini dihambat, jadi bradikinin ini akan jumlahnya meningkat dalam tubuh. Nah, peningkatan kadar bradikinin ini akan menjadikan terjadinya resiko angioedema. Nah, tapi tidak semua orang bisa mengalami yang seperti ini karena biasanya ditemukan pada pasien Afroamerika yang dia punya polimorfisme genetik pada enzim karboksipeptidase. Nah, angioedema ini terjadi beberapa jam setelah paparan pertama atau tertunda hingga beberapa tahun. Lalu, dalam hal ini, langkah pengobatan yang bisa digunakan adalah penghentian ACE inhibitor pada kasus ringan atau pada kasus berat
bisa mengakibatkan terjadinya reaksi imunologi yang dapat diatasi dengan pemberian adrenalin atau kortikosteroid. Nah, ini contohnya ya angioedema, jadi bisa terjadi pada saluran pernapasan seperti ini karena penggunaan ACE inhibitor. Berikutnya adalah reaksi idiosinkrasi pada obat yang dapat menimbulkan agranulositosis. Jadi agranulositosis adalah penurunan granulosit yang dihitung berdasarkan hasil hitung darah tepi dengan ANC-nya kurang dari 500 mikroliter. Nah, di sini tingkat kematian pada pasien yang tidak ditangani, yang tidak diketahui mengalami agranulositosis akibat obat antitiroid itu bisa sampai 6%, di mana gejalanya bisa pasien mengalami demam yang tiba-tiba, sakit tenggorokan, dan tonsilitis. Onsetnya ini dimulai pada hari ke-11 sampai hari ke-233. Nah, ini mekanismenya bahwa obat antitiroid itu kan dia dioksidasi oleh mieloperoksidase atau MPO, di mana MPO ini menghasilkan metabolit reaktif yaitu asam sulfonat. Lalu asam sulfonat ini menginduksi terbentuknya antibodi anti-neutrofil. Akibatnya terjadi kerusakan pada granulosit neutrofil yang matur. Jadi ada granulosit yang sudah matang, tetapi terjadi kerusakan pada neutrofil yang matang ini karena terbentuknya tadi antibodi anti neutrofil. Jadi dia anti sama pembentukan neutrofil. Akibatnya tadi karena neutrofilnya yang matang ini tidak terbentuk, terjadilah penurunan granulosit ya dengan ANC-nya kurang dari 500. Ini mekanismenya pada intinya tadi bahwa PTU tadi atau yang antitiroid itu bisa menginduksi antibodi anti neutrofil. Nah, pembentukan antibodi neutrofil ini akan mengakibatkan terjadinya kerusakan granulosit neutrofil yang matur dan prekursor sumsum tulang secara cepat. Berikutnya adalah reaksi idiosinkrasi pada obat yang dapat menimbulkan agranulositosis adalah lupus karena penggunaan prokainamid. Nah, karena efek samping yang tinggi dari prokainamid ini sebagai obat anti aritmia sebesar 30%, maka sekarang obat ini sudah tidak digunakan lagi. Jadi prokainamid ini dioksidasi oleh mikrosom hati untuk mengaktifkan kembali hidroksilamin dan metabolit nitroso. Nah, masalahnya nitroso prokainamid ini bereaksi dengan protein histon. Protein histon ini yang telah berubah bisa menginduksi produksi antibodi yang bereaksi dengan protein histon tadi. Akibatnya terjadilah gangguan dalam pengendalian sistem imun. Akibatnya tadi nitrosoprokainamid ini akan menjadi toksik terhadap limfosit ya, dan ini tentunya akan mengganggu sistem imun. Jadi ini adalah lupus yang diinduksi penggunaan dari obat anti aritmia yaitu prokainamida, di mana pada intinya di sini adalah terbentuknya nitrosoprokainamida yang sangat bereaksi dengan protein histon yang adalah bisa menginduksi produksi antibodi yang berlebihan dan mengganggu pengendalian sistem imun yang berakibat terjadinya terbentuknya penyakit lupus. Ini lupus ya. Jadi gambarnya seperti ini biasanya ditandai dengan adanya warna merah yang seperti bentuknya seperti kupu-kupu pada daerah pipi ya. Dan juga reaksi imunologi yang bentuknya seperti ini. Ada juga yang disebabkan oleh obat hepatotoksik seperti isoniazid, di mana kita tahu bahwa isoniazid itu dimetabolisme oleh sitokrom CYP450, di mana akan menghasilkan hidrazin metabolitnya. Nah, ketika bereaksi dengan asam nikotinat, maka akan meningkatkan reaksi yang non toksik ini akan meningkatkan kemungkinan terjadinya reaksi hepatotoksik. Begitupun juga ketika dia dimetabolisme oleh NAT2 akan terbentuk asetil isoniazid, di mana dalam proses hidrolisisnya akan terbentuk asetilhidrazin. Di mana di sini akan kembali jika bereaksi dengan asam nikotinat yang non toksik akan menghasilkan efek hepatotoksik yang tidak diinginkan. Jadi hepatotoksisitas isoniazid itu disebabkan adanya asetilasi dari isoniazid yang diikuti dengan pembentukan asetilhidrazin. Ya, ini ya. Asetilhidrazin ini bersifat hepatotoksik. Jadi biasanya kita perlu tahu bahwa asetil isoniazid ini biasanya lebih toksik dari hidrazin. Nah, di sini hepatotoksik ini biasanya tertunda lebih dari sebulan dan tidak bergantung pada dosis.
maupun reaksi toksisitas dapat meningkat sesuai dengan dosis. Jadi hepatotoxic isoniazid ini memang murni ya tadi bisa dibilang tadi bukan karena reaksi farmakologi, namanya reaksi idiosinkrasi. Ini contoh-contoh obat yang bisa menginduksi lupus, yang bisa mengakibatkan adenovirus dan reaksi idiosinkrasi. Baik, itu saya bisa jelaskan ya. Jadi poin penting yang harus Anda pahami bahwa pada pertemuan ini kita sudah membahas tentang reaksi selur alergi, reaksi idiosinkrasi, dan ada beberapa obat yang perlu kita tahu yang mengakibatkan reaksi idiosinkrasi seperti ACE inhibitor, penggunaan antitiroid, serta prokainamid. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Kita sampai jumpa dan lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Terima kasih.